Setelah beberapa pekan yang lalu, Israel melobi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang menjadi salah satu kunci bahwa Israel telah diakui kemerdekaannya atas Palestina. Namun, harapan Israel untuk melakukan pendekatan dengan Indonesia tidak hanya menguntungkan bagi pihak mereka saja, sebab dikabarkan bahwa Indonesia akan mendapatkan miliaran dolar Amerika Serikat jika mau bekerja sama dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Informasi upah 28 triliun untuk Indonesia jika membuka hubungan dengan Israel ini telah dikabarkan oleh media informasi Bloomberg, jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengiming-iming pembiayaan tambahan jika Indonesia melunak dan mau bergabung dengan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Israel. Selain itu, media tersebut juga mengutip jika Kepala Eksekutif US International Development Finance Corporation atau Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan DFC, yaitu Adam Boehler, menyatakan bahwa mereka bisa melipat gandakan portofolio 1 miliar dolar Amerika Serikat saat ini jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel dalam sebuah wawancara di Hotel King David Yerusalem pada Senin 21 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, di sisi lain, Boehler juga mengatakan bahwa mereka sedang membicarakan terkait Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan bahkan akan mendukung lebih secara finansial daripada yang mereka akan lakukan. Sebagaimana di dalam kutipan media informasi CNBC Indonesia pada Rabu 23 Desember 2020 kemarin. Namun, selain iming-iming puluhan triliun untuk Indonesia, Amerika Serikat juga melakukan janji yang sama untuk Oman dan Arab Saudi jika mereka bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebenarnya, isu ini memang telah beredar jika Indonesia dan dua negara lainnya tengah mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini berdasarkan pernyataan oleh sumber diplomatik Israel sebagaimana dikutip media informasi Times of Israel dari Channel 12 pada pekan kemarin. Selain itu, Menteri Intelijen Israel Eli Cohen juga menyebut Indonesia dalam wawancara mengenai normalisasi hubungan diplomatik pada radio Angkatan Darat, yaitu media The Jerusalem Post. Namun, informasi yang simpang siur ini sempat dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia saat diwawancarai pada 14 Desember 2020 kemarin. Jika juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pihak Indonesia tidak pernah membuka hubungan dengan negara Israel. Adapun dua hal yang bisa disampaikan di sini. Satu, Kemenlu tidak pernah berhubungan dengan Israel. Kedua, dalam menjalankan politik luar negeri, Kemenlu terhadap Palestina konsisten sesuai amanat konstitusi, ujar beliau melalui pesan singkat. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus melanjutkan upaya untuk membawa lebih banyak negara Arab dan Muslim ke dalam perjanjian Abraham. Sebab sejauh ini Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko sudah menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, walaupun demikian, selama ini Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal, tetapi bekerja sama dalam perdagangan dan pariwisata, serta Indonesia juga telah membeli senjata dari Israel pada tahun 1970-an dan 1980-an. Selain itu, tentara Indonesia juga sempat berlatih di Israel pada tahun 1993 dan Perdana Menteri Yitzhak Rabin bahkan sempat bertemu dengan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menjabat saat itu. Sementara itu, mengutip media informasi Wafa Palestina pada Rabu 16 Desember 2020 kemarin, Presiden Palestina juga menghargai sikap Indonesia yang mendukung masalah Palestina di forum-forum internasional.
melalui keanggotaannya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tetap konsisten dan berpegang teguh pada hukum internasional dan upaya Indonesia untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masalah Palestina adalah sudah menjadi komitmen dan prinsip negara Indonesia. Meskipun banyak terjadi perubahan yang begitu cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk normalisasi dengan Israel hingga terwujud perdamaian abadi dan komprehensif antara rakyat Palestina dan Israel. Tegas Presiden Joko Widodo sebagaimana yang telah dilansir dari media kantor berita Wafa di Palestina. Selain itu, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar akan terus berupaya mendukung tercapainya perdamaian dan melakukan peran yang lebih besar dalam hal komitmen Indonesia terhadap kedua negara. Namun, selain menolak untuk melakukan normalisasi Israel dengan Indonesia, Presiden Joko Widodo juga menyatakan akan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan mitranya dari Palestina, yaitu Riyad Al-Maliki, sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian kedua negara tersebut atas hak-hak rakyat Palestina yang adil. Sebelumnya, pemerintah Israel untuk melakukan normalisasi dengan Indonesia telah dilakukan, namun pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk berpegang teguh pada hukum internasional atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa demi tercapainya keadilan dan memenuhi hak-hak yang adil terhadap rakyat Palestina dan kedua negara. Seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah angkat bicara untuk menanggapi isu Indonesia yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, menurut Menlu Retno Marsudi, sampai saat ini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun menurut Retno Marsudi, sampai saat ini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan beliau menegaskan pernyataan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Menurut sumber media informasi tersebut, adapun isu normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel ini pertama kali disebarkan oleh media Jerusalem Post. Di dalam kutipan media tersebut menyatakan kemungkinan Oman dan Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang menjalani hubungan diplomatik dengan Israel dalam beberapa minggu yang akan datang. Adapun identifikasi sumber diplomatik itu menyatakan bahwa Oman dan Indonesia sebagai dua negara yang pembicaraannya telah mengalami kemajuan dan akan mengumumkan normalisasi sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2021 yang akan datang. Sementara itu, faktanya sampai sekarang Indonesia memberikan dukungan terbesar terhadap kemerdekaan Palestina, ujar Menlu Retno Marsudi sebagaimana kutipan sumber media informasi Kompas.com pada Rabu 16 Desember 2020 kemarin. Selain itu, Menlu Retno Marsudi menyebutkan jika dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina berdasarkan sejumlah parameter internasional dan two-state solution yang sudah disepakati, dan hal ini dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia dengan sangat adil. Sementara itu, walaupun Amerika Serikat lebih cenderung mendukung kemerdekaan Israel dan melakukan pemindahan kedutanya di Yerusalem yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, tentunya bukan berarti pemerintah Indonesia harus mengikuti dan memuluskan permintaan Israel untuk melakukan normalisasi dengan Indonesia. Sebab Indonesia sendiri tetap berkomitmen dan berpegang teguh pada hukum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mewujudkan kemerdekaan yang adil terhadap kedua negara. Dengan komitmen dan penolakan pemerintah Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel ini tentunya tidak sendiri, sebab selain Indonesia, Rusia sebagai salah satu negara superpower militer terbesar di dunia
juga telah memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia dan tetap berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang telah dijajah oleh Israel hingga saat ini.